Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Syafaati Suryo, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 23 orang luka parah akibat bus sumber selamat jurusan Surabaya-Yogyakarta yang mereka tumpangi terguling di Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Dugaan sementara bus hilang kendali saat menghindari pemotor yang mendadak terjatuh. Dua guru di Lebak, Banten berlumur lumpur akibat jalan yang dilintasi longsor. Pakaian mereka kotor karena sepeda motor mereka tergelincir saat melintasi jalan medan berlumpur. Pemirsa, 19 rumah di kawasan Tambora terbakar Minggu dini hari. Akibatnya 60 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Puluhan rumah di Kota Solo, Jawa Tengah porak-poranda akibat diterjang hujan angin. Akibat bencana ini, puluhan warga terpaksa mengungsi di tenda darurat. Ribuan kubik sampah domestik membanjiri tempat pembuangan sampah ilegal di sepanjang tepian Sungai Cikarang, Bekasi Laut, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi temuan ini, tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP langsung menutup TPA ilegal tersebut. Pemirsa, rangkaian KTT APEC 2024 di Peru rampung digelar. Indonesia telah menghasilkan kerjasama dengan sejumlah negara dan sikapi perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil untuk menghadiri KTT G20. Puluhan warga negara Indonesia antusias menyambut kedatangan Prabowo di Brasil. Pemirsa, kalah dari Jepang kemarin, Timnas Indonesia kini fokus memperbaiki permainannya jelang matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan Minggu malam, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Pemirsa, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana jelang menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani sesi latihan ringan. Pemirsa, Timnas Jerman dan Belanda berhasil menang telak dalam laga UEFA Nations League 2024-2025. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke 8 besar dalam laga lanjutan nanti. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum kembali menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. 3 DPO ini berperan sebagai pemilik web judi online serta mengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komdiki. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya diajak berkeliling oleh pelaku, namun cincin emas korban juga dirampas. Akibat senggolan saat berjoget, sejumlah pendukung calon gubernur di acara. Pemirsa, kepergok mencuri BBM jenis solar dari sebuah truk milik warga. Seorang lelaki di Kota Makassar nyaris tewas diamuk ratusan warga. Pelaku berhasil menyelamatkan diri setelah masuk ke sebuah gorong-gorong yang penuh dengan air. Pemirsa, acara debat kedua pemilihan Bupati Bungo Jambi diwarnai bentrokan antar dua massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, bentrokan terjadi saat kampanye akbar digelar di Stadion Semeru. Debat ketiga dan terakhir Pilkada Jakarta mengusung tema tata kota dan kondisi iklim digelar kemarin. Ketiga paslon tampil unik, paslon 1 dengan lambang Monas di dada, paslon 2 dengan warna hitam kasual, dan paslon 3 dengan atribut khas Betawi. Ya, dalam debat terakhir Pilkada Jakarta tadi malam, Cagup Pramono Anung bertanya kepada Cagup Ridwan Kamil terkait wacana pemindahan Balai Kota Jakarta. Pramono juga menyinggung mengenai imajinasi yang kemudian dibalas RK dengan menyebut soal keputusan pemindahan ibu kota ke IKN.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar kampanye Pilkada Damai di Jakarta Pusat. Kampanye ini untuk mengajak kaum perempuan agar berani ikut mengawasi pelaksanaan pilkada, mengingat lebih dari 50% pemilih adalah kaum perempuan. Ya, jelang Pilgub Jakarta 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Gor Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Simulasi dilakukan agar para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS memahami tugas yang akan dijalankan saat pencoblosan pada 27 November nanti. Pemirsa, seorang wanita asal India berhasil menyelesaikan maraton di usianya yang ke-73 tahun. Lansia ini lari maraton tanpa alas kaki. Pemirsa, para pendukung timnas antusias mengikuti nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia melawan Jepang. Nobar yang diinisiasi RCTI Plus di Metropolitan Mall Cilengsi, Jawa Barat ini juga diisi sejumlah rangkaian acara menarik seperti Sports Dance Competition serta Meet and Greet bersama talent original series Vision Plus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.